Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Kebenaran firman Tuhan hari ini berjudul Mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal yang 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini berarti Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang percaya untuk lebih mengutamakan Allah dalam seluruh aspek kehidupannya. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk lebih mengutamakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita di bumi ini. Tentu pernyataan ini disebabkan karena seluruh keberadaan manusia itu karena karya Allah. Kita bisa bernafas itu karena Allah. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Allah menjadi yang utama dalam seluruh kehidupan manusia. Dan dengan begitu, bagi orang percaya, Allah menjadi sumber dari segala sesuatu demi keberlangsungan manusia. Dan ini juga berarti Allah harus diutamakan dalam hidup orang percaya. Mau tidak mau kita harus menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup ini. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah yang dimaksud dengan ayat ini? Kalimat maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu sebenarnya merujuk pada persoalan akan kebutuhan jasmani manusia, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, perkara jasmani inilah yang sering kali menjadi persoalan, lalu menimbulkan kekhawatiran, kegalauan, bahkan kemungkinan tindakan-tindakan negatif atau yang bersifat kriminal yang dilakukan oleh manusia. Bukan berarti hal-hal makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal tidak penting lalu diabaikan. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang percaya, kepada kita, bahwa perkara-perkara jasmani itu, hal-hal tersebut tidak boleh menjadi masalah yang terlalu besar dalam kehidupan kita. Sehingga kita berkelakuan layaknya seperti orang tidak mengenal Tuhan dalam Kristus, tidak mengenal Allah dalam Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus harus menyadari dan meyakini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang yang hidup percaya kepadanya. Saudara dan saya harus menyadari bahwa kalau kita benar-benar mengenal Allah dalam Kristus, kita percaya kepadanya, maka dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya dan berserah kepadanya. Amin, saudara. Ya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-32, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini berarti Tuhan Yesus mengajarkan juga, janganlah kita bertindak seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dalam Kristus juga mengkhawatirkan perkara-perkara kebutuhan jasmani, kamu tidak boleh begitu. Sebab kau pasti dipelihara oleh Tuhan kalau sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dan kerajaannya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan kerajaannya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala kebutuhan kita, segala apa yang kita butuhkan dalam bumi ini, dalam dunia ini, dalam hidup kita ini, pasti ditambahkan Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan. Jadi mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, bagi orang percaya, itu syarat mutlak. Mau tidak mau, orang percaya yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat hidupnya, harus mengutamakan Dia dalam seluruh hidupnya. Mau tidak mau, harus mengutamakan Tuhan. Karena kita bernafas,
kita ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikannya. Nah, selanjutnya dengan mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, orang percaya akan dibawa ke dalam realitas berpikir yang sangat dalam akan hidup ini. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengajak orang percaya untuk bisa memikirkan keberadaannya, realitas hidupnya yang lebih dalam daripada sekedar makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini mengajak kita sebagai orang-orang percaya untuk tidak lagi memusingkan, bahkan mengkhawatirkan hidupnya tentang perkara-perkara jasmani. Tetapi justru daripada itu, Tuhan Yesus membawa orang percaya untuk memikirkan tentang betapa bernilainya jiwa manusia ini. Tuhan Yesus membawa kita untuk bisa memikirkan betapa bernilainya jiwa kita, betapa bernilainya manusia batinia kita di hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Nah, dalam versi terjemahan lama, saya coba membandingkannya. Berbunyi seperti ini. Bukankah nyawa itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sekali lagi, bukankah nyawa itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Coba kita sejenak membayangkan ayat ini dalam fenomena kenyataan saat-saat ini. Bayangkan saja, demi urusan perut, manusia bisa bertindak jahat. Demi urusan perut, manusia berani menghilangkan nyawa sesamanya. Nah, kenyataan ini sebanding dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau orang percaya lebih mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, itu sama saja dengan ia melepaskan diri dari tindakan dosa yang membawanya kepada maut. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, kita sebenarnya sedang membawa diri kita terlepas dari segala tindakan, pemikiran yang bersifat dosa di hadapan Tuhan, yang bersifat tidak berkenan di hadapan Allah. Seseorang yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya akan lebih memikirkan keadaan manusia batinianya di hadapan Allah daripada keinginan akan sesuatu yang fana dalam dunia ini. Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, saudara, kita akan diajar Tuhan untuk terus dan lebih serius memikirkan, menggumuli keadaan manusia batinia kita di hadapan Tuhan. Bagi saya, cukup diberkati Tuhan, tidak perlu berlebihan. Kalau sudah lebih, itu sudah perkara Tuhan, sudah menjadi urusan Tuhan. Yang penting kita sudah mengalami cukup makan, cukup minum, tempat tinggal yang ada, pakaian cukup baik, itu sudah cukup. Tidak perlu yang berlebih. Kalau mau berlebih itu nanti urusan Tuhan. Nah, makanya ketika carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sebenarnya orang percaya diajarkan untuk hidup sekedar cukup dalam dunia ini, lalu mengutamakan Tuhan demi kepentingan manusia batinianya, supaya manusia batinianya semakin diperbaharui di hadapan Tuhan. Kekayaan tidak kita bawa sampai ke dalam kerajaan surga. Semua tertinggal dalam dunia ini. Tetapi keadaan manusia batinia kita itu menentukan bagaimana kehidupan kita di kerajaan surga nanti. Manusia batinia kita bersifat kekal, saudara. Manusia batinia kita harus berakhir dalam kerajaan surga. Jadi jangan binasa hanya karena perkara jasmani yang bisa binasa. Jangan sampai kita berani mengorbankan manusia batinia kita yang bersifat kekal demi
perkara jasmani yang bisa binasa. Itu sangat malang sekali, saudara. Kekristenan sama sekali tidak mengarahkan manusia ataupun orang percaya kepada perkara pemenuhan jasmani. Kekristenan sama sekali tidak mengarahkan manusia untuk menikmati hidup di bumi yang sementara ini, seperti manusia pada umumnya. Kekristenan yang sejati mengarahkan manusia untuk memiliki pola pikir dan gaya hidup yang bersifat ilahi, sehingga pada akhirnya orang percaya dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga nanti. Cari dahulu kajian Allah serta kebenarannya. Berarti kita benar-benar harus mengutamakan Tuhan. Harus benar-benar menggunakan mindset ilahi dalam diri kita. Kita harus benar-benar serius mencari Tuhan dalam hidup ini. Karena segala sesuatu bersifat sementara. Tetapi kalau manusia batinia kita selama dalam dunia sementara ini benar-benar diurus di hadapan Tuhan, tidak dinodai oleh segala keinginan-keinginan yang bersifat sementara lalu berujung pada kebinasaan, kita akan menikmati sebuah kehidupan yang sangat indah, tiada taranya, tiada berujung, yaitu kerajaan surga nanti. Dan di sana hanya terdapat sukacita, puji-pujian, kebahagiaan. Dan itulah kehidupan yang sejati, saudara. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itulah kehidupan yang ideal untuk orang percaya. Kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.